Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun, ya pun. Perkenalkan, nama saya Poppy Triastuti Ashud. Saya mahasiswi Pasca Sarjana jurusan Kehutanan Universitas Lampung, tahun ajaran 2022. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan review dari jurnal penelitian Agung Kurnianto, Luhur Septiadi, Puji Firmansyah, dan Nila Sari Dewi dengan judul Prevensi Spesies Pohon dan Komunitas dari Burung dalam Sistem Wanatani Tradisional di Taman Nasional Meru Betiri. Sebagai informasi awal, saya akan menyampaikan bahwa Taman Nasional Meru Betiri merupakan salah satu taman nasional terbesar di Provinsi Jawa Timur, berfungsi sebagai salah satu habitat alami terakhir yang tersisa setelah deforestasi besar-besaran yang terjadi antara tahun 1998 dan 1999. Dikutip dari Seidensticker dan Suyono tahun 1980. Beberapa inisiatif telah diluncurkan untuk merevitalisasi dan memulihkan kerusakan ekonomi dan lingkungan, salah satunya melalui sistem agroforestry. Nantinya Taman Nasional Meru Betiri menanam berbagai jenis pohon dengan tinggi nilai ekonomi dan penduduk setempat diizinkan untuk bertani di daerah tersebut dan yang akan menghasilkan pembentukan kompleks sistem agroforestry. Jurnal penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keanekaragaman burung dan komposisi di dalam populasi yang akan memberikan informasi tentang spesies pohon kunci dalam sistem pengelolaan agroforestry dan mengantisipasi bahwa penelitian ini akan memiliki efek positif pada pengelolaan agroforestry dan zona penyangga yang terancam. Untuk metode dari jurnal penelitian ini adalah dengan analisis vegetasi menggunakan metode lingkaran dengan radius 17,1 meter. Semua pohon dalam radius diidentifikasi berdasarkan jenisnya, dihitung, dan diukur ketinggiannya. Data parameter kualitatif masing-masing lokasi seperti kombinasi vegetasi, keberadaan buah dan bunga, serta pemanfaatan pohon oleh penduduk setempat juga dikumpulkan. Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan, yaitu pada Januari 2021 mewakili musim hujan dan Agustus 2021 mewakili musim kemarau. Setiap lokasi diamati selama 5 hari antara pukul 6 pagi hingga 8 pagi waktu setempat. Data burung dikumpulkan dengan menggunakan metode penghitungan titik yang mencakup identifikasi dan penghitungan burung dalam lingkaran 360 derajat radius sama dengan 20 meter. Dengan setiap penghitungan titik dipusatkan pada lingkaran yang digunakan untuk analisis vegetasi sebelumnya. Metode ini menggunakan peralatan teropong Bushnell yang digunakan untuk mengamati dan mengidentifikasi. Kemudian menggunakan kamera DSLR Canon 1100D dan lensa tele Canon 3 USM 300 mm digunakan untuk mendokumentasikan burung, spesies dan kelimpahan burung dan vegetasi dicatat untuk analisis lebih lanjut. Kami mengklasifikasikan tinggi pohon menjadi 3 kategori. E kisaran 0 sampai 1 meter, D kisaran 1 sampai 4 meter, dan C kisaran 4 sampai 20 meter. Dikutip dari Surya Negara dan Indrawan 2014 yang mewakili prevensi ketinggian pohon burung.
Kegiatan tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Kegiatannya makan atau mencari makan, berburu, berkelompok, bersosialisasi, berkomunikasi, dan kawin, mengasuh, bersarang, dicatat pada setiap tingkat tinggi pohon. Kami tidak mengamati saat kondisi mendung, hujan, berkabut, atau berangin. Untuk analisisnya digunakan program Microsoft Excel, digunakan untuk mentabulasi data yang dikumpulkan. Komunitas pohon dianalisis menggunakan indeks nilai penting, indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, indeks kekayaan spesies marga leaf, dan indeks evenness. Selain itu, peran ekologi burung disajikan mengikuti metode McKinnon et al. 2010. Important Value Index ditentukan untuk komunitas pohon berdasarkan kerapatan, frekuensi, dan dominasinya. Komunitas burung dihitung berdasarkan kerapatan dan frekuensi pertemuannya. Untuk melakukan investigasi yang lebih mendalam, digunakan Principal Component Analysis atau PCA untuk menggambarkan peran dominan dan preferensi spesies pohon dengan menggunakan variabel tingkat tinggi pohon, family dan peran ekologis. Ini kami tampilkan peta lokasi pada gambar 1 ini. Peta lokasi studi dalam sistem agroforestry Taman Nasional Meru Betiri dengan kode A itu posisi geografis Provinsi Jawa Timur Indonesia. Untuk kode B posisi geografis Taman Nasional Meru Betiri Provinsi Jawa Timur. Kemudian untuk kode C, warna mewakili berbagai bagian Taman Nasional Meru Betiri. Abu-abu muda itu Jawa Timur, abu-abu tua area MBNP, hitam perkebunan, putih Resor Andong Rejo dan Wonoasri. Untuk kode D, angka mewakili lokasi penelitian 1. Kandang motor 1 disertakan dengan citra satelit, kode 2 kandang motor 2, kode 3 kandang motor 3, kode 4 Pletes, kode 5 donglo disertakan dengan citra satelit. Untuk kode E, huruf kecil mewakili vegetasi, A kandang motor 1, B donglo, dan C Pletes. Untuk hasil dari penelitian, terdapat komunitas vegetasi pohon bisa dibaca dalam tabel ini. Ada beberapa lokasi yang sesuai peta sebelumnya dan jenis-jenis tanaman yang tersebar. Selanjutnya, berbagai tanaman komoditas termasuk kacang tanah dan jagung mendominasi vegetasi pohon. 7 jenis pohon yang ditemukan di lokasi penelitian terdapat pada tabel 1 sebelumnya. Itu di kandang motor 1, 2 pohon, yaitu Parkia speciosa dan Mangifera indica, teridentifikasi memiliki indeks keanekaragaman rendah. Kemudian untuk lokasi kandang motor 2 terdapat 3 pohon, Parkia speciosa, Nephelium lapaceum, dan Hura strepitans. Teridentifikasi memiliki indeks keragaman sedang. Kemudian hanya 1 pohon, H. crepitans, diidentifikasi di kandang motor 3, membatasi analisis dari 4 indeks. Di Pletes mengidentifikasi 4 pohon, Artocarpus heteropilus, Parkia speciosa, kemudian Mangifera indica, dan Spondias dulcis dengan indeks keanekaragaman sedang.
Untuk di Donglo, 2 pohon Chrysophyllum cainito dan Artocarpus heterophyllus diidentifikasi dengan indeks keanekaragaman H aksen sama dengan 0,65. Indeks kekayaan spesies kategori yang rendah. Untuk klasifikasi penelitian hasil dari komunitas burung terdapat pada gambar 2, perbandingan indeks nilai penting jenis burung yang ditemukan di lokasi penelitian dalam sistem agroforestry Taman Nasional Meru Betiri. Lokasi penelitian adalah rumah bagi berbagai jenis burung, terdapat pada gambar 2 grafiknya. Dapat dijelaskan bahwa dari gambar insektivora darat mendominasi populasi di kandang motor 1 dengan common lora memiliki indeks nilai penting tertinggi. Untuk di kandang motor 2, insektivora melayang di dekat vegetasi mendominasi populasi dengan burung walet 2 memiliki indeks nilai penting tertinggi, menunjukkan bahwa populasinya melimpah yang mungkin juga menunjukkan ketersediaan mangsa atau serangga. Keanekaragaman burung lebih menonjol di kandang motor 3 dari 2 situs sebelumnya, yaitu kandang motor 1 dan kandang motor 2, dengan Cukorusti breasted memiliki nilai penting tertinggi karena vegetasi lebih lebat yang dibutuhkan spesies untuk bersembunyi. Peletes memiliki indeks nilai penting tertinggi burung walet gua. Ini menunjukkan bahwa mangsa atau serangga adalah melimpah, yang bisa jadi merupakan hasil dari tradisi pengelolaan agroekosistem. Lokasi Donglo memiliki keanekaragaman burung tertinggi dengan bulbul berkepala jelaga sebagai omnivora oportunistik memiliki indeks kepentingan tertinggi. Maka menunjukkan bahwa sumber makanan mereka buah cainito adalah banyak. Kemudian untuk kategori hasil penelitian kategori preferensi jenis pohon burung ada pada grafik gambar 3, preferensi jenis pohon pada burung ditunjukkan dengan presentasi frekuensi aktivitas burung pada beberapa jenis pohon di lokasi penelitian dalam sistem agroforestry Taman Nasional Meru Betiri. Preferensi jenis pohon disediakan dengan mengecualikan burung yang tidak menggunakan pohon secara langsung atau hanya hover atau pas melalui. Dapat dilihat pada lokasi kandang motor 1 berisi 2 pohon spesies yaitu Parkia speciosa dan Mangifera indica yang dikunjungi oleh 7 jenis burung. Untuk lokasi kandang motor 2 berisi 2 jenis pohon Parkia speciosa dan Hura crepitans yang dikunjungi oleh 4 burung jenis. Untuk lokasi kandang motor 3 berisi 1 jenis pohon Hura crepitans yang dikunjungi oleh 7 jenis burung. Lokasi peletes berisi 3 jenis pohon Artocarpus heterophyllus, Parkia speciosa, dan Hura crepitans yang dikunjungi 7 burung jenis. Donglo memiliki 2 jenis pohon Chrysophyllum cainito dan Artocarpus heterophyllus yang dikunjungi oleh 9 jenis burung. Untuk peran ekologi dan preferensi aktivitas burung berdasarkan tingkat ketinggian pohon dapat ditampilkan pada gambar 4, bagan ordinasi komponen utama dengan variabel yang mewakili famili, peran ekologi, dan tingkat tinggi pohon dalam
Sistem Agroforestry Taman Nasional Meru Betiri. Area merah menunjukkan dominasi famili yang tergolong Insectivora, kunci level E kisaran 0 sampai 1 meter, level D kisaran 1 sampai 4 meter, dan level C kisaran 4 sampai 20 meter. Aktivitas Insectivora, pest, fall, prey, dan fruit. Untuk peran ekologi dan preferensi aktivitas burung berdasarkan tingkat ketinggian pohon, dijelaskan untuk semua individu yang tercatat di setiap lokasi di semua tingkat ketinggian pohon. Menurut peran ekologisnya, sebagian besar famili burung, 11 dari 16 terdiri dari Insectivora yang ditemukan di semua tingkat ketinggian pohon. Picidae diamati mengunjungi level D, ada 2 individu, dan level C ada 1 individu. Locustelidae yang diamati hanya mengunjungi level D, itu ada 1 individu. Cisticolidae diamati pada ketiga level, yaitu level E ada 7 individu, level D ada 5 individu, dan level C ada 3 individu. Aktivitas Aegitinidae tercatat pada 2 level, level D ada 7 individu, dan level C ada 2 individu. Pycnonotidae adalah famili pemakan serangga yang paling banyak ditemukan pada semua tingkatan. Level E ada 2 individu, level D ada 9 individu, dan level C ada 20 individu. Campephagidae adalah famili Insectivora, kedua yang paling umum diamati pada level D, 2 individu, dan level C 22 individu. Hirundinidae diamati mengunjungi level C, ada 1 individu. Sturnidae diamati mengunjungi level C, ada 3 individu. Citaculidae diamati mengunjungi level C, ada 2 individu. Hemipronidae diamati mengunjungi level C, ada 6 individu. Dan Cuculidae diamati mengunjungi level C saja, ada 6 individu. Sebagai bahan diskusi, ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan pembahasan, yaitu tanaman pendudu sangat penting dalam menjaga ekologi dan kondisi iklim mikro dari agroforestry ekosistem menurut NAIR 1993. Kemudian wilayah rehabilitasi atau studi dalam sistem agroforestry Taman Nasional Meru Betiri bervegetasi jarang. Kemudian A. heterophyllus secara mengejutkan adalah pohon yang menarik burung terbanyak dalam berbagai peran. Misalnya, burung pemakan serangga memangsa serangga yang tertarik pada buah dan bunga di areal rehabilitasi atau studi. Selain itu, burung tertarik pada Hura crepitans karena tajuknya yang besar. Menurut penelitian saat ini, kedua spesies pohon ini lebih disukai daripada yang lain yang menarik beragam spesies burung. Banyak pohon buah-buahan dengan ekonomi tinggi nilai telah menunjukkan efek positif pada mendorong orang untuk merawat mereka sambil juga menuai ekologi dan manfaat ekonomi. Pada level C, preferensi aktivitas menunjukkan level yang tinggi aktivitas. Bukti ini menunjukkan karakteristik agroforestry yang menyediakan tempat berlindung, sosialisasi, dan tempat bersarang burung di kanopi sambil juga memberi makan vegetasi di bawahnya. Burung pemakan serangga adalah kelompok yang sangat efektif untuk pengendalian populasi hama. Setiap tahun mereka dapat mengkonsumsi sampai hingga 400-500 metrik ton serangga menurut Naiveller et al. 2018. Megalaimidae adalah keluarga pemakan buah yang lebih aktif di tajuk, menyatu dengan warna daun, dan memiliki suara yang monoton menurut McKinnon et al. 2010. Pemakan buah memiliki dampak yang signifikan terhadap hutan restorasi ekosistem dan area sekunder menurut Purificapo et al. 2014. Sebagai hasil dari kegiatan pertanian, populasi serangga juga lebih melimpah di daerah agroforestry.
Keberadaan burung ini sangat penting untuk pengendalian hama serangga menurut Bell et al. 2008. 11 dari 16 keluarga telah diidentifikasi sebagai insektivora, dengan sisanya bertindak sebagai hama, predator, frugivora, dan penyerbuk. Menurut setiap lokasi penelitian, ditemukan bahwa lora umum berlimpah sebagai insektivora terestrial di kandang motor 1, important value index sebesar 44,31. Walet gua adalah melimpah sebagai insektivora udara di kandang motor 2, important value index sebesar 52,26, dan di lokasi Pletes, important value index sebesar 68,65. Rusty breasted cuko sangat umum di lokasi kandang motor 3, dan bulbul berkepala jelaga adalah insektivora yang umum di situs belajar. Untuk kesimpulan, predator utama serangga dalam sistem agroforestry Taman Nasional Murubitiri tradisional ada burung pemakan serangga. Artocarpus heteropilus adalah yang paling banyak mengunjungi spesies pohon yang mungkin penting manfaat ekologi dan ekonomi. Pada akhirnya, seseorang bisa menyimpulkan bahwa semakin besar aktivitas burung terjadi di tingkat C atau kanopi. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan semoga bermanfaat apa yang sudah saya review dalam kesempatan kali ini dari jurnal penelitian tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.